Dari Miswar bin Makramah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, Bani Hisham bin Mughirah meminta izin kepadaku agar Ali menikahi salah satu putri mereka. Aku tidak mengizinkan. Aku tidak mengizinkan. Aku tidak mengizinkan, kecuali Ali menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Dia Fatimah adalah bagian dari diriku. Aku terganggu jika ada yang mengganggunya. Aku tersakiti jika ada yang menyakiti Fatimah. Fatimah Az-Zahra adalah sebaik-baik wanita mukmin dan menjadi sayyidah wanita-wanita mukmin di surga." Zahra menatap Ali dengan pandangan sendu. Jawaban yang beberapa detik lalu terucap dari bibir Ali begitu menyakiti hatinya. Tidak tahu bukanlah jawaban yang Zahra harapkan. Zahra melangkah pelan menjauh dari Ali. Ia sama sekali tak menghentikan langkahnya meskipun Ali terus-menerus memanggil namanya. Hatinya kembali hancur. Ia tidak yakin akan dapat kembali menata hatinya yang kini telah benar-benar hancur. Zahra tidak lagi dapat menahan tangisnya saat melihat sang mama yang sedang memeluk tubuh Ayana yang bergetar hebat. Ia pun membutuhkan pelukan mamanya saat ini. Tubuh Zahra diam terpaku saat ada sepasang tangan yang memeluk bahunya dari belakang. "Aku mohon, tetaplah berada di sampingku, Ra." Ingin rasanya Zahra mengeluarkan caci maki pada Ali. Bagaimana ia dapat tetap berdiri di samping Ali ketika kenyataan menyakitkan ini membelenggu hatinya? Zahra mencengkeram erat lengan Ali yang masih setia memeluknya. "Aku tidak bisa berada di sampingmu, Mas, karena kini posisi itu bukanlah milikku." Zahra melepaskan tangan Ali dari bahunya. Ia berbalik hingga dapat menatap wajah Ali yang tampak gusar. "Bila memang itu darah dagingmu, jagalah dia, Mas. Jangan sampai kau kembali kehilangan darah dagingmu untuk kedua kalinya," ucapnya pelan. "Aku tidak tahu, Ra. Aku mohon, tetaplah berada di sampingku, mohon Ali." Wajahnya yang sudah pucat terlihat semakin pucat. Zahra memejamkan matanya. Ia mencoba meredam emosi yang kini bergejolak di dalam hatinya. "Andai saja kau berucap yakin kalau janin yang kini Mbak Ayah kandung bukanlah darah dagingmu. Tanpa kau minta pun, aku akan tetap berdiri di sampingmu, menopangmu, mempercayaimu dengan sepenuh jiwaku. Namun, kini apa yang harus kulakukan saat kau pun ragu pada dirimu sendiri, Mas?" Suara Zahra sudah mulai bergetar. Ali meraih tangan Zahra, menggenggamnya dengan erat. "Aku mohon, tetaplah berdiri di sampingku, menopangku, mempercayaiku, dan mencintaiku, Ra." Ya, Ali yakin kalau Zahra masih mencintainya. Dia bingung, sungguh benar-benar bingung akan apa yang terjadi saat ini. Zahra menggeleng. Biarlah ia dicap sebagai istri yang buruk. Istri yang malah pergi pada saat sang suami membutuhkan dukungannya. Ia sungguh tidak peduli. Sebenci apapun Zahra pada Ali, pada saat tubuh Ali mulai limbung karena tak mampu mempertahankan kesadarannya, rasa panik langsung menyergapnya. Tubuh Ali luruh di dalam pelukannya. Lagi-lagi Zahra tidak dapat menahan tangisnya saat dokter mengatakan kalau kondisi Ali kembali drop. Kadar trombosit dan hemoglobinnya menurun hingga Ali harus kembali masuk ruang HCU. "Bagaimana keadaan Ali, Ra?" Sang mama duduk di samping Zahra. Ia membelai punggung putrinya dengan sayang. Ia harap belayannya bisa menenangkan ketakutan sang putri. "Mama sudah menghubungi Mama Anissa. Insya Allah nanti sore mereka sudah sampai kemari." Zahra menangis terseduh-seduh di dalam pelukan mamanya. "Zahra harus bagaimana, Ma?" tanyanya lirih. "Serahkan semuanya pada Allah karena hanya Allah lah yang tahu mana yang paling baik untuk hambanya." Ra, Ayana yang memang sudah sedari tadi berdiri di dekat pintu ruang tunggu, akhirnya membuka suara. "Maafkan Mbak ya." Tidak ada tanggapan dari Zahra. Hal itu membuat Ayana memberanikan diri untuk melangkah mendekati Zahra. Ia duduk di sampingnya. Ia meraih tangannya. "Begitu banyak kesalahan yang telah Mbak lakukan padamu. Mbak sungguh minta maaf. Andai saja waktu dapat diputar ulang, Mbak tidak akan melakukan ini semua padamu. Cinta telah membutakan bara." Akhirnya Zahra mendongakkan wajahnya.
Memandang manik mata Ayana yang kini menatapnya sendu. Benarkah Ayana telah menyesali perbuatannya? Tapi, kenapa baru sekarang? Pada saat janin telah tumbuh di rahimnya, janin yang membuktikan betapa bejatnya Ayana dan Ali. Mbak mohon Ra, berbagilah bersama Mbak. Permintaan Ayana membuat Zahra terkejut. Mamanya pun terkejut bukan main. Kenapa pada situasi genting seperti ini, Ayana malah mengucapkan kalimat itu? Mbak tahu kau sangat mencintai Dr. Ali. Mbak pun sama sepertimu. Mbak sungguh mencintainya. Ayana membawa tangan Zahra yang mulai bergetar ke arah perutnya. Di sini telah tumbuh darah daging Mas Ali. Dan Mbak berharap, kita bisa membesarkannya bersama-sama. Zahra menarik tangannya. Pada saat telapak tangannya menyentuh perut Ayana, sungguh demi apapun, hatinya seakan-akan disayat oleh pedang tajam hingga menjadi potongan-potongan kecil. Di sana, di dalam rahim Ayana telah tumbuh bukti dari cinta Ayana dan Ali, cinta yang hina. Janin itu tidak berdosa. Tak sepatutnya Zahra membencinya. Karena pada dasarnya, bukan janin itulah yang telah menyakitinya, melainkan Ali dan Ayana. Dokter mengatakan bahwa Ali telah melewati masa kritis. Ali perlu mendapatkan penanganan intensif hingga harus tetap berada di ruang HCU. Ayana melesak masuk ke dalam ruangan HCU saat suster memberi kesempatan untuk keluarga pasien melihat keadaan Ali. Zahra hanya bisa duduk terpekur. Ia menatap kosong ke pintu HCU, tak tahu kenapa. Kini ia teringat kembali pada artikel yang pernah dibacanya saat masih mengenyam pendidikan di bangku SMA. Saat itu, ia dan teman-teman satu kelasnya membahas tentang masalah poligami yang sedang santer-santernya dibicarakan. Poligami adalah sesuatu yang membuat hak-hak tergadaikan. Itu menurut Zahra. Dengan egoisnya, para laki-laki kembali menikah tanpa memedulikan perasaan istri mereka yang terdahulu. Mereka membawa-bawa nama Rasul untuk mengindahkan apa yang mereka lakukan. Rasulullah menikah bukan karena nafsu semata. Rasulullah menikahi seorang wanita semata-mata ingin meningkatkan derajat mereka dan memberi pelindungan. Adapun di luaran sana, mereka menikah lagi demi memuaskan nafsu mereka, dan sebagai ajang pembuktian bahwa mereka mampu memiliki istri lebih dari satu. Tahukah apa ikhlas tertinggi bagi seorang wanita? Pertanyaan itulah yang tertera pada artikel tersebut. Ikhlas tertinggi bagi seorang wanita adalah pada saat ia mengikhlaskan suaminya dengan setulus hati untuk kembali menikah. Dengan kata lain, dia ikhlas untuk dipoligami. Bukan hanya ikhlas di lisan namun ikhlas pula di hati. Sudah dipastikan bahwa salah satu surga terbuka lebar baginya. Zahra yakin betapa sulitnya mendapatkan ikhlas itu. Fatimah Az-Zahra yang tidak dapat diragukan lagi keimanannya pun menolak saat Ali hendak menikah lagi. Fatimah pun mengadu pada baginda Rasul hingga Rasul memberi peringatan bahwa beliau tidak mengizinkan Ali menikah lagi, kecuali Ali menceraikan Fatimah. Zahra tidak hanya membaca satu artikel, lebih dari 3 artikel yang ia baca dan telaah satu persatu. Ia pun mendapatkan alasan kenapa Fatimah Az-Zahra tidak mengizinkan Ali kembali menikah. Apa Fatimah tidak bisa ikhlas menerima kenyataan kalau Ali menikah lagi dengan wanita lain? Ternyata bukan itu alasannya. Penyebab Fatimah menolak keinginan Ali untuk menikah lagi adalah yang hendak Ali nikahi adalah putri Abu Jahal yang jelas-jelas musuh Allah. Lagi pula tidak pantas putri Rasulullah yang mulia disatukan dengan putri yang jelas-jelas menjadi musuh Allah. Poligami adalah perkara yang sudah dihalalkan oleh Allah. Syarat sang suami harus berlaku seadil-adilnya pada semua istrinya. Walaupun dapat diyakini tidak akan ada yang bisa adil dalam urusan perasaan, suami bisa berlaku adil dalam memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Mengenai isi hati, siapa yang bisa menebak? Bisa saja ia lebih mencintai istri terdahulunya atau istri barunya. Hanya Allah dan Dialah yang tahu. Aku ingin seperti Khadijah dan Fatimah yang tak pernah dimadu hingga maut menjemput. Sombongkah aku bila berharap kisah rumah tanggaku seperti kedua wanita mulia tersebut?
meski Allah menjanjikan surga bagi wanita salehah yang rela dimadu demi kebaikan suaminya, aku tetap tak menginginkannya. Aku tidak akan sanggup melihat suamiku, seseorang yang kucintai dan kuhormati, berbagi hati. Itu akan menyakiti hatiku, tidak menutup kemungkinan akan membuatku memiliki penyakit hati yang tentunya dibenci oleh Allah. Aku pernah membaca sebuah novel yang bercerita tentang sang istri yang rela membagi suaminya demi sahabatnya. Saat itu sang sahabat sedang membutuhkan perlindungan. Lah kira dirinya akan sanggup melihat suaminya berbagi hati dan perhatian pada sahabat yang ia sayangi. Pada kenyataannya, hatinya tetap hancur saat melihat sang suami melakukannya. Padahal, ia sendirilah yang meminta sang suami untuk menikah lagi. Jadi menurutku, tidak ada wanita yang akan benar-benar ikhlas dimadu. Walaupun ia tampak bahagia di luar, dapat dipastikan kalau ia hancur di dalam. Maaf, apa Mbak yang bernama Zahra? Aku mendongak menatap salah satu perawat yang kini berdiri tepat di hadapanku. Aku pun mengangguk. Pasien atas nama Pak Ali ingin bertemu Anda. Sedari tadi ia terus memanggil nama Anda. Jelas suster tersebut. Aku mengalihkan pandanganku dari sang suster ke arah Mbak Ayana yang sudah dari 1 jam lalu keluar dari HCU. Masuklah, Ra, Mas Ali ingin bertemu denganmu, ucap Mbak Ayana lirih, tangannya memegang sebuah Al-Quran kecil berwarna coklat. Ya Allah, Mbak Aya begitu mengerti agama, bila dibandingkan denganku, aku sangat tertinggal jauh. Tapi, kenapa Mbak Ayana malah, astagfirullah, bukan saatnya aku memikirkan keburukan seseorang. Aku berjalan memasuki HCU, mataku menilik setiap sudut ruangan. Di dalamnya terdapat banyak peralatan medis canggih. Mataku menangkap sosok tubuh Mas Ali yang terbaring lemah. Beberapa peralatan medis menempel di tubuhnya. Matanya menatapku sayu, namun ia masih mampu tersenyum padaku. Tangannya terulur ke arahku, menandakan kalau ia ingin aku mendekat. Maafkan aku, Ra, bila memang ini penghujung umurku, ucapnya pelan saat aku telah berdiri tepat di sampingnya. Mas Ali menggenggam tanganku, genggaman yang biasanya terasa erat kini terasa lemah. Begitu banyak rasa sakit yang telah aku berikan padamu. Padahal sesungguhnya, kewajibanku adalah membahagiakanmu. Maafkan aku, Ra, aku sungguh mencintaimu. Aku berharap kelak kita dipertemukan di surganya. Mataku sudah kembali basah oleh air mata. Ya Allah, inikah saatnya malaikat maut menjemput imamku? Dokter dan beberapa suster yang berjaga segera menghampiri ranjang saat Mas Ali tiba-tiba memuntahkan banyak darah. Wajahnya sudah pucat pasi. Mas, panggilku, berharap ia tidak kehilangan kesadaran. Salah satu suster memintaku untuk menunggu kepastian keadaan Mas Ali di luar. Aku menolak. Aku ingin tetap di sampingnya. Namun, aku akhirnya memilih keluar sendiri karena tak mampu lagi melihat kondisi suamiku. Beberapa suster sibuk memasukkan sebuah selang berukuran medium ke mulut Mas Ali. Matanya telah tertutup rapat, namun alat pendeteksi jantung masih berjalan walaupun tak beraturan. Seorang suster membantuku berjalan keluar. Kakiku benar-benar lemas. Tubuhku bergetar hebat saat Mbak Ayana memeluk tubuhku dengan erat. Bukan hanya aku yang menangis terseduh-seduh hingga sulit untuk menghirup udara, Mbak Ayana juga. Ia berulang kali mengucapkan kata maaf tepat di telingaku. Mbak menyesal, Ra. Sungguh, demi Allah Mbak menyesal. Ia terisak pilu. Tidak seharusnya Mbak seegois ini, Ra. Bila Allah masih mengizinkan Mas Ali untuk bertahan, aku ikhlas, Mbak menjadi maduku. Ya, itu janjiku. Janji yang akan kutepati saat Allah memberi kesempatan bagiku untuk kembali bersama Mas Ali. Biarlah aku membagi cintaku, belajar untuk menjadi seseorang yang ikhlas, ikhlas menerima sesuatu yang memang sudah dihalalkan oleh Allah. Pintu surga ini tidak pernah kurindukan, namun aku berharap dapat masuk surga melaluinya.